selain Kristus di kerajaannya. Di mana Kristus dikondisikan, disituasikan sebagai orang yang bertata dan agung. Itulah kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kerajaan di mana kehendak Allah yang terjadi. Nggak ada aturan-aturan yang lain selain aturan Kristus di dalam kerajaan itu. Oleh karena itu saudara, kalau kita berkata kerajaan Allah telah datang di bumi. Artinya apa? Kristus bertata pada saat itu. Mungkin saat itu saudara ada mengikuti KKR. Saudara yang mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Saudara merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saudara surrender kepada will of Christ. Nah disitulah saudara Kristus bertata. Kita bisa katakan di situ adalahnya kerajaan Allah datang di dunia. Maka di dalam doa Bapa kami dikatakan datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah saudara. Kita mau kerajaan Allah datang di dunia ini. Di mana Kristus bertata. Nggak ada Allah lain, nggak ada raja lain yang bisa bertata selain Kristus. Itu saja yang kita agungkan, kita muliakan. Itulah kerajaan Allah. Dan kita mengatakan Tuhan terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah kita namakan sebagai kerajaan Allah saudara. Mungkin bagi sebagian kita terlalu abstrak, yes. Karena kalau kita mau bicara mengenai Tuhan nggak ada sesuatu yang nggak abstrak saudara. Karena kita nggak bisa lihat Tuhan. Kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa merabah Tuhan. Kita nggak bisa melihat Yesus, kita nggak bisa belajar langsung dari Yesus. Murid-murid mungkin belajar langsung. Tapi saudara bisa melihat dari 12 murid satu orang yang dia. 11 orang kabur lari tunggang-tunggang ketika Yesus ditangkap. Saudara bisa melihat. Murah. Ini udah. Ketika kita melihat Yesus pun belum menjamin iman saudara. Murah. Ini tak dulu jangan Bapak ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Karena banyak orang yang melihat tapi dia nggak percaya. Thomas berkata apa saudara? Kalau aku belum mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, maka aku gak percaya bahwa itu adalah Yesus. Saudara, banyak orang seperti Thomas. Buktinya dulu baru saya percaya. Gak ada orang bisa percaya kerajaan Allah, karena kerajaan itu datangnya dari sorga, bukan dari dunia. Tapi kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya Yesus, kita harus yakin dan percaya kerajaan Allah adalah ketika Yesus bertata, diagungkan. Tidak ada lagi selain kehendak Dia yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, barang siapa yang mencari kerajaan Allah untuk terjadi di dalam kehidupannya. Di mana Yesus bertata. Nggak ada tahta lain selain Tuhan. Di mana kehendaknya saudara ikuti. Bukan kehendak saudara sendiri, bukan kehendak orang lain, tapi kehendak Yesus. Disitulah kerajaan Allah turun di dalam hidup. Apakah itu di dalam rumah tanggamu? Ketika kau bilang kerajaan Allah ada di rumah tanggaku, artinya apa? Bukan suami yang bertata, bukan istri yang bertata, bukan anak-anak bertata, tapi Kristus yang bertata di dalam rumah tanggamu. Bukan kehendak suamimu saja yang terjadi, bukan kehendak istrimu yang terjadi, tapi kehendak Kristus yang terjadi di dalam rumah tanggamu. Itulah kerajaan Allah yang hadir di dalam rumah tanggamu. Bagaimana kok kerajaan Allah hadir di dalam kantormu? Bukan cuma kehendak bosmu. Bukan cuma kehendak manajermu, supervisormu yang terjadi di dalam kantormu, tapi kehendak Kristus yang terjadi di dalam kantormu. Bukan cuma mau cari cuan, bukan cuma mau cari untung. Tapi kita berkata Tuhan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kantorku. Apapun yang terjadi di kantorku ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah saudara sekalian kerajaan Allah terjadi di dalam kantormu. Oleh karena itu saudara sekalian, maukah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terjadilah kerajaan-Mu di dalam kehidupanmu. Banyak orang hari-hari ini gak mau, kenapa saudara? Karena banyak keinginan dia bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kadang-kadang saudara kalau kita bandingkan Tuhan dengan keadaan duniawi, saudara gak ada habis-habisnya. Karena duniawi itu bisa dilihat oleh mata, bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Tapi Kristus saudara, bisakah kau menikmati Kristus secara kasat mata? Gak bisa saudara. Secara rohani kita bisa menikmati Kristus. Kita bisa menikmati hadiratnya. Kita bisa masuk ke dalam lawatannya. Tapi saudara kalau kau punya harta banyak, kau bisa nikmati hari ini. Kau mau beli mobil lah, mau beli rumah mewah lah, kau mau makan dimanapun kau bisa menggunakan uangmu. Oleh karena itu saudara, gak banyak orang mau terjadi kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Sama seperti hal seorang lumpuh saudara ditanya sama Tuhan, maukah kau sembuh? Kenapa mau ditanya sama Tuhan, maukah kau sembuh? Bukankah semua orang sakit mau sembuh saudara? Ada di sini orang yang sakit gak mau sembuh? Gak ada saudara, apalagi kau punya banyak uang. Betul gak saudara? Saat ini orang yang punya banyak duit saudara, berusaha untuk hidup sepanjang masa. Kalau bisa gak mati-mati saudara. Betul gak? Kalau bisa gak mati-mati, immortal. Dia punya banyak uang. Banyak yang berkata, Tuhan jangan datang dulu, gue baru kaya. Banyak yang bilang begitu saudara. Gue baru kaya, lu jangan datang dulu Tuhan. Masa gue baru kaya, lu tiba-tiba datang?
Jadi suka bilang, gue belum kawin, lu jangan datang dulu Tuhan. Masih mau nikmati, baru pacaran sebulan. Masa Tuhan tiba-tiba datang, belum menikah. Wow saudara. Bukankah itu yang kita kadang-kadang katakan, betul gak saudara? Kita gak pernah mau menantikan kedatangan Tuhan, kerajaannya datang di dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita banyak agenda pribadi saudara. Banyak agenda pribadi yang belum tercapai. List saya masih banyak nih Pak. Belum punya rumah, belum punya pacar, belum punya ini, belum punya itu. Banyak listnya, belum terjadi. Tuhan jangan datang dulu. Jadi saudara ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kenapa saudara? Pada zaman Yahudi pada saat itu saudara, orang minta-minta saudara gampang dapat duit. Sekarang pun orang-orang di tengah jalan saudara di lampu merah. Kalau orang kesian dengan baju yang lusuh anaknya digendong-gendong dikasih 100 peso saudara. Kalau ada 10 mobil 1000 peso. Kalau sebulan 30.000 peso saudara. Bayangin saudara, manajer saya aja belum tentu, supervisornya belum tentu gajinya 30.000. Baru masuk mungkin gaji cuma 20, 25, itu paling bagus saudara. Tapi orang minta-minta tengah jalan 30.000 peso sebulan. Cuma kena anak panas, cuma ditutupi pakai selimut saudara, pakai apa, pakai handuk atau pakai kain saudara. Orang sudah merasa iba. Oleh karena itu Yesus tanya, mau gak lu sembuh? Kenapa? Karena dia begitu gampang mendapatkan uang. Dia berkata, Tuhan tidak ada yang membantuku untuk masuk ke dalam kolam. Maka Tuhan menyembuhkan dia. Artinya apa? Dia mau sembuh saudara. Bukan karena masalah uang, bukan masalah duniawi, kesembuhan lebih penting daripada segala-galanya. Tapi banyak orang yang otaknya rusak saudara. Lebih baik gue dapat uang tapi gue lumpuh gak ada masalah. Gak mau disembuhi kenapa? Cara dapat uangnya gampang. Bahkan orang yang sehat tiba-tiba sengaja untuk melumpuhkan kakinya. Ditekuk lah, dilipet lah atau apapun lah saudara. Seakan-akan dia cacat, bayangin saudara. Orang sehat berpura-pura untuk cacat supaya dapat gampang uang. Wow saudara sekalian. Nah oleh karena itu saudara, mentalitas kita harus kita rubah sebagai orang Kristen. Kita nggak boleh seperti itu saudara. Maka oleh karena itu, apa makna mencari kerajaan Allah atau mengutamakan kerajaan Allah? Yang pertama saudara, kita percaya jaminan akan penghidupan kita. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Di ayat berikutnya saudara dikatakan apa? Semua dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kau membutuhkan semuanya itu. Wow saudara, luar biasa saudara. Saudara butuh jaminan, betul? Semua daripada kita ini butuh garansi. Oleh karena itu gak heran saudara masuk asuransi. Kita masuk asuransi bukan untuk mencari investasi loh saudara. Banyak yang hari-hari ini anak-anak Tuhan tuh keliru. Bahwa dia mencari asuransi, ikut asuransi supaya investasi. Ternyata asuransi itu jaminan. Jaminan kalau saudara sakit ada yang menjamin. Makanya gak heran saudara setelah 10 tahun banyak yang dijanjikan, wah bakal naik nih duitnya, ternyata cuma tinggal setengah saudara. Kenapa? Karena kita membeli jaminan. Kita menggaransikan resiko kita kepada perusahaan asuransi. Ya tentunya saudara harus bayar. Saudara asuransi mobil, kalau kecelakaan asuransi ganti. Nggak cuma mobil saudara, tapi mobil orang lain pun yang kena tabrak pun diganti sama asuransi. Itu berarti mengasuransikan resiko. Menggadaikan resiko kita kepada perusahaan. Oleh karena itu saudara, semua pengen kalau bisa kita gadaikan semua resiko kita. Kenapa usaha kita harus kita asuransikan? Supaya ketika kebakaran ada gantinya. Saudara tahu berapa harganya kaki kiri Messi, Lionel Messi? Itu bisa 2 triliun saudara, 2 miliar US dollar. Itu mungkin 20 triliun loh saudara. Kalau saya nggak salah baca ya, 2 juta atau 20 juta US dollar saudara. Kaki kirinya Messi saudara. Itu seharga 2 triliun rupiah saudara, diasuransikan. Kenapa? Kalau dia udah gak bisa main lagi, tiba-tiba kakinya patah, dia harus lumpuh, dikasih 2 triliun. Saudara tahu berapa bayar preminya? Pasti mahal saudara, setiap bulan mungkin 1M, 2M atau 3M. Pasti saudara, karena Messi pun gak mau cacat, betul gak? Itulah risiko yang harus diambil perusahaan yang mengasuransikan kakinya. Saudara semua butuh jaminan dalam hidup ini. Saudara saya percaya saudara juga butuh jaminan. Jaminan ada apa? Ketika saudara kerja, saudara dapat gaji. Harus ada jaminan, kalau perusahaannya gak menjamin saudara dapat gaji, saudara gak mungkin mau kerja rajin. Karena saudara gak yakin akhir bulan saudara dapat gaji. Ngapain saudara kerja capek-capek, betul gak? 24 jam sehari, 7 hari seminggu gak ada libur, 12 jam sehari, 1 hari. Saudara capek kerja gak ada hasil. Gak bakalan saudara mau kerjain.
Karena apa? Saudara mencari pekerjaan yang pasti jaminannya. Yakin dong, nanti akhir bulan pasti dapat gaji. Kalau saudara nggak dapat jaminan saudara dapat gaji, saudara ngapain kerja? Betul nggak saudara? Mendingan saudara pulang ke Indonesia. Walaupun usaha kecil-kecilan saudara yakin saudara dapat untung. Tapi ini kalau saudara kerja rajin belum tentu dapat gaji, saudara nggak mungkin kerja. We need security. Kita butuh sesuatu yang secure dalam hidup kita. Butuh jaminan. Oleh karena itu kita mencari kerajaan Allah. Orang Kristen yang mencari kerajaan Allah, Tuhan berjanji saudara. Sebab jika akan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami pakai? Makan, kami minum, apa yang kami pakai? Karena semua itu akan disediakan oleh Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi kau yang mengenal Yesus pasti mendapatkannya. Saudara tahu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia harus berjalan 40 tahun. Dia harus berjalan 40 tahun sebanyak 3 juta orang semua dipelihara Tuhan. Bahkan kasutnya pun enggak rusak. Sekarang saudara kalau ada kasut yang enggak rusak, perusahaan sandal bangkrut. Betul enggak saudara? 40 tahun dipakai enggak rusak-rusak di padang gurun. Darius beli di Green Hill 2 bulan rusak saudara. 2 bulan rusak. Supaya apa? Supaya beli lagi. Ini kasut 40 tahun dipakai di padang pasir kagak rusak-rusak. Dapat makanan roti sudah tiba-tiba turun dari langit mana. Burung puyuh ada, mau daging juga ada, bayangin saudara. 3 juta orang dipelihara Tuhan dengan luar biasa selama 40 tahun. Apa juga kita? Mereka gak kenal Tuhan, mereka berontak makanya 40 tahun ngiter-ngiter di padang gurun. Itu pun dipelihara Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah berjanji dari keturunannya Israel dia akan diberkati bangsa-bangsa. 40 tahun, 3 juta orang, satu generasi habis mati di padang gurun saudara. Lalu keluarlah generasi-generasi yang baru. Dibawa ialah Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu janji Tuhan. Dan itu tergenapi saudara. Walaupun orang tuanya gak masuk tanah perjanjian, tapi anaknya masuk. Karena janji Tuhan seperti itu. Satu generasi harus hilang, masuk generasi yang baru. Oleh karena itu saudara, kalau Tuhan memperhatikan 3 juta orang Israel yang tegar tengkuk, yang selalu komplain sama Tuhan, gak ada makanan lah, gak ada roti, gak ada daging, lebih baik di tanah Mesir, bayangin saudara. Sudah dibebaskan, sudah diberikan kelepasan, tidak lagi menjadi budak, sekarang menjadi diri pribadi, menjadi hak milik Allah, masih komplain sama Tuhan. Bukankah itu kita kadang-kadang? Kita masih komplain sama Tuhan selama Tuhan pun masih memberikan, aduh gaji gue kurang gede, rumahku kurang besar, mobilku kurang afdol, kurang mentereng, pacarku kurang cantik, kurang ganteng, serba kurang saudara. Karena manusia gak pernah merasa cukup. Kenapa manusia gak pernah bahagia? Karena dia selalu mencari lebih, lebih dan lebih saudara. Saudara punya uang 1 triliun, pasti saudara juga hidupnya gak tenang. Kenapa saudara mikir gimana bisa jadi 3 triliun? Gimana bisa jadi 6 triliun? Ini terjadi saudara, saya punya pimpinan begitu. Punya uang banyak triliunan, hidupnya gak bahagia. Khawatir anaknya, mantunya nanti ngambil duitnya dia. Bayangin saudara, uangnya sudah triliunan. Gak bakalan habis 7 turunan saudara sekalian. Tapi masih khawatir, takut uangnya habis. Gimana kita yang cuma kadang-kadang 1.000 peso di dompet pun gak ada. 7 triliun saudara uangnya. Masih khawatir kehabisan duit. Manusia tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah bergantung sama Tuhan. Karena mereka gak pernah percaya Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Yang mereka percaya adalah aku adalah sumber, aku adalah mesin uang. Papaku, suamiku mesin ATM. Bukan Tuhan, papaku mesin ATM, papaku pintar, papaku punya usaha. Lupa saudara. Satu hari papamu bisa bangkrut. Satu hari suamimu bisa gagal dalam usahanya. Satu kali kau bisa jatuh, terpuruk, gak bisa bangkit lagi. Yes, it's possible. Satu hari kau tidak lagi menjadi businessman, tetapi kau menjadi pelayan Tuhan. Segala sesuatunya di downgrade habis-habisan saudara. Bisa terjadi dalam hidupmu. Tapi kita gak mau menerima fakta itu. Ketika apa yang terjadi ketika kita di downgrade sama Tuhan. Kita komplain sama Tuhan. Tuhan gak adil nih. Aku kerja keras, hartaku habis. Aku kerja keras, aku datang ke gereja, aku pelayanan. Keluargaku berantakan hidupnya. Tuhan gak adil. Saudara ingat baik-baik. Ketika kau sedang merajut kehidupanmu. Apakah kau melibatkan Tuhan dalam hal itu? Apakah kau memfokuskan Tuhan mencari kerajaannya dulu?
Kau baru mencari penghidupanmu. Apa kau mencari penghidupanmu dulu? Mencari jaminan dari hal-hal dunia ini. Saya sangat yakin dan percaya kalau kau mencari jaminan dalam hidup ini, tidak ada yang bisa menjaminmu 100%. Saudara, waktu itu saya bekerja, kantor saya bilang begini. Penyakitmu aku jamin 100%. Kalau kau sakit apapun akan diganti 100%. Betul saudara, ketika saya melakukan operasi saraf jepit, harganya itu 100 juta saudara, termasuk kamar semua segala macam, diganti. Ada orang yang kena bakar, walaupun itu buruh pabrik, ya diganti sudah 2 miliar, 3 miliar sampai operasi plastik sudah seluruh tubuhnya. Diganti sama kantor. But kantor gak bisa menjamin nyawamu. Memang dia mengganti semua biaya rumah sakit, biaya operasi, biaya semua perawatan. Tapi ketika nyawamu yang hilang, kantor gak bisa ganti. Mau berapapun harganya gak bisa ganti. Terbukti saudara pimpinan saya meninggal umur 42 tahun. Jatuh ketika bekerja di kantor. Meninggal. Kantor cuma bisa apa? Bisa memberikan karangan bunga. Cuma bisa memberikan pesangon mungkin 10 bulan atau 1 tahun gaji. Atau 2 tahun, 3 tahun gaji maksimal. But what? Istri dan anaknya kehilangan seorang figur ayah dan suami. Gak ada yang bisa menggantikan saudara. Seberapa banyak uangmu di dunia ini gak bisa menggantikan nyawamu saudara sekalian. Oleh karena itu jaminan penghidupan cuma ada di tangan Yesus. Kalau kau datang kepada orang yang salah, kau mencari yang salah, pasti kau akan kecewa akhirnya. Pasti kau kecewa, kau bergantung kepada kantormu. Waduh, kantor gua ini bisa memberikan jaminan loh. Pekerjaan yang baik, gaji yang sempurna, ya kemudian fasilitasnya bagus, keluargaku semua diayomi. Saudara seperti apa? Burung di dalam sangkar emas. Ingat baik-baik, saudara kerja di tempat ini seperti burung di dalam sangkar emas. Everything is provided for you. Rumah ada di daerah Makati lagi saudara. Kalau kita di Jakarta itu daerah Sudirman loh saudara. Kita belum tentu bisa sewa rumah di daerah Sudirman, tapi di sini dibayarin kantor. Kau tinggal di mana? Makati itu hebat saudara. Banyak orang kenal, bisnis distrik yes. Semua orang kenal Makati, semua orang kenal BGC. Semua orang kenal daerah Pasai, ini daerah hebat saudara. Kalau saudara di Indonesia belum tentu saudara mau sewa kondo di daerah Sudirman. Mau sewa kondo di daerah Kuningan. Saya nggak tahu mungkin di daerah Medan atau daerah lain ada daerah-daerah pusat yang sangat mahal. Itulah Makati saudara. Kita seperti burung di dalam sangkar emas. Semua disediakan oleh perusahaan. Kita merasa, wow this is my life. Akhirnya apa? Saudara tidak mencari Tuhan untuk menjamin hidup saudara. Saudara mencari bosmu, saudara menyembah dia mungkin. Wah jangan sampai bosku marah. Kalau bisa kita semuanya melakukan untuk bos kita, fokus kepada bos kita. Apapun yang dia mau kita kerjakan. Walaupun itu gak benar kita kerjakan. Supaya bos kita senang. Saudara coba pola pikir kita rubah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita kerjakan semuanya fokus kepada Tuhan. Berkenan dan menyenangkan hati dia. Wow, saudara menyenangkan sumber berkat saudara. Bos saudara bukan sumber berkat. Dia pun mendapat berkat dari Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Bos saudara itu bukan sumber berkat, ingat baik-baik. Sumber berkat saudara adalah Tuhan Yesus. Yang bisa menjamin penghidupan saudara, Tuhan Yesus, bukan bos saudara. Satu hari Tuhan mengambil atau merombak hidup daripada bos saudara, hancur lebur, saudara dipecat semua. Paling dikasih pesangon 2 bulan, 3 bulan gaji saudara. Bisa terjadi anytime, anywhere bisa terjadi saudara. Jangan bergantung kepada manusia saudara. Ketika kita mencari itu kerajaan Allah, artinya apa? Kita benar-benar bersandar kepada sumber penghidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, apa maknanya mencari kerajaan Allah? Mengenal Tuhan lebih mendalam. Matius 6 ayat 32 mengatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siang malam orang mencari uang karena dia tidak kenal Yesus. Orang yang kenal Yesus, dia juga gak selalu seperti itu saudara. Gak bekerja cuma cari uang, gak cuma kerja cari jabatan. Enggak sikut sana sikut sini untuk naik ke atas, enggak saudara. Karena dia tahu berkat itu datangnya dari Yesus. Waktu pun kau tidur, kau juga diberkati Tuhan. Itulah janji Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan diberkati ketika dia sedang tidur. Waktu itu saya berkata kepada saudara, Bill Gates saudara. Ketika dia bangun tidur, kekayaannya nambah $2 juta. Bangun tidur kayaknya nambah $2 juta saudara. $2 juta itu sekitar 20 miliar. Bangun tidur, pulang pagi saudara, $2 juta udah di depan mata. 20 miliar sudah di depan mata saudara. Begitulah umpamanya, ilustrasinya ketika anak Tuhan diberkati oleh Tuhan.
Ketika kau bangun kau lagi gak khawatir, aku makan apa ya? Aku pakai apa, kayak rumahku di mana ya? Rumahku bocor gak ya? Saudara gak perlu khawatir, semua disediakan Tuhan. Anakku ada makan gak hari ini ya? Anakku bisa sekolah gak ya? Gimana nih semua cicilan rumah, cicilan mobil segala macam. Saudara udah gak perlu khawatir. Itulah seperti halnya ketika kita bangun pagi kita ceria saudara. Kita gak perlu ada beban cicilan rumah, cicilan mobil. Walaupun itu ada tapi Tuhan sediakan untuk saudara. Dikatakan apa? Kita harus mengenal Tuhan lebih mendalam. Kalau kita mengenal Tuhan artinya apa saudara? Kita nggak lagi khawatir karena kita tahu Allah kita hebat. Allah kita dahsyat. Allah kita sumber segala sesuatu. Sumber kebahagiaanmu, sumber berkatmu, sumber kekuatanmu, sumber penghiburanmu, sumber hikmatmu. Kau cukup hanya memiliki Yesus dalam hidupmu. Segala sesuatunya ditambahkan untukmu. Tapi kadang-kadang orang dunia ini apa saudara? Yesus saja nggak cukup. Saya perlu Jesus plus. Plus deposito bank. Plus pekerjaan yang mentereng. Plus security daripada bos saya. Jesus is not enough for me. Inilah yang diajarkan dunia hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang gak percaya Yesus cukup untuk saudara. Makanya gak heran saudara kerja mati-matian. Kerja banting tulang. Sikut sana, sikut sini, korupsi. Melakukan hal-hal yang gak benar di hadapan Tuhan. It's okay. Because Jesus is not enough for me. Seperti halnya saudara, ketika saudara punya cicilan rumah, punya cicilan mobil. Saudara bekerja di sana, bekerja di sini. Saudara cari penghasilan tambahan. Karena apa? Saudara merasa gak cukup dengan apa yang saudara miliki. Seperti halnya seperti itu. Kau berkata di dalam hatimu, Jesus is not enough for me. I still need others. To accomplish my goal in this life. Untuk mencapai tujuan hidup saya butuh gak cuma Yesus. Karena Yesus tidak cukup bagi saya. Wow saudara. Berarti apa? Kita belum mengenal Yesus secara benar. Banyak orang Kristen berkata dirinya Kristen tapi dia gak kenal Tuhan Yesus. Dia cuma tahu Tuhan yes karena saudara ke gereja. Saudara tahu oh Jesus is my Savior. But you doesn't have the meaning at all in your life. Savior, apa namanya penyelamat? Saudara gak punya apa-apa di dalam maknanya di dalam hidup saudara. Karena saudara gak kenal dia. Seperti yang saudara mungkin kenal bos saya. Saudara cuma sekedar nama. Bos saudara datang setahun sekali ke kantor. Gak pernah ketemu muka mungkin kadang-kala saudara. Ketika datang ke kantor saudara berpas-pasan saudara lewat. Saudara gak nyapa dia siang bos enggak. Karena saudara gak kenal. Dia yang memberikan gaji saudara sampai dengan hari saudara gak kenal. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Saudara berdoa tiap hari ketika berpas-pasan dengan Tuhan Yesus, saudara gak kenal. Wow, luar biasa saudara. Bisa gak itu terjadi? Bisa saudara. Kita tidak mengenal Tuhan secara luar dan dalam. Kita cuma melihat luarnya saja saudara. Jesus is my Savior. Yes, but you don't know Him perfectly. Karena apa? Saudara tidak mengenal apa kehendaknya Tuhan. Kalau saudara kenal luar dalam suami dan istri, saudara pasti tahu apa yang istri saudara sukai, apa yang suami saudara tidak sukai, apa yang menjadi kebahagiaan istri saudara, apa yang menjadi kebahagiaan suami saudara. Begitu pula dengan orang tua dan anak. Kalau kau mengenal luar dalam, kau mengetahui anakmu sukanya apa, alergi apa. Pasti bisa seperti itu saudara. Saudara pasti tahu luar dalam detil. Tapi hari-hari ini saudara, banyak orang tidak mengenal Tuhan at all sama sekali. Saya orang Kristen, yes, tapi kau tidak kenal Yesus. Kau tidak tahu apa yang disukai oleh Yesus. Kau tidak tahu apa yang hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Kau pun gak tahu. Makanya gak heran, hidup orang Kristen hari ini urak-urakan saudara. Banyak yang mempermalukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan sama sekali. Saudara ada dua anjing, tipe anjing saudara. Yang pertama German Shepherd, yang satu lagi adalah Poodle. Pada satu hari saudara mereka bertanding. German Shepherd bilang, kamu anjing pudel kecil kau. Lihat nih, aku bisa masuk rumah dengan lebih cepat daripada kamu. Oke, kita bertanding. German Shepherd di badannya gede saudara. Dia lari ke depan pintu. Dia langsung naik saudara, kakinya tinggi kan. Dia langsung gigit itu kenop pintu. Dia putar-putar saudara. 3 menit saudara pintu kebuka. Dengan begitu lelah, dengan begitu capek. Tapi dia bilang, aku akan juara. Karena aku tinggi. Aku bisa mutar itu kenop, bisa buka pintu. Sekarang si Poodle saudara, dia lari dari pintu belakang. Dia juga berdiri, dia garuk-garuk itu pintu saudara.
Nggak lama saudara, ownernya datang, dia bukain pintu, langsung masuk. Nggak sampai 3 menit. Saudara, kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, ketika saudara berseru, Tuhan hadir. Saudara nggak perlu capek-capek buka pintu sendiri, karena Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi saudara. Saudara nggak perlu capek-capek kerja keras. Kerja keras itu memang harus, tetapi saudara, banyak orang yang kerja keras tidak diberkati oleh Tuhan dengan benar. Karena apa? Karena hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Kalau saudara mengenal papamu pulang kerja capek. Kau pijitin dia, kau berikan dia minum. Kau berikan dia sendal, bajunya sudah untuk mandi, sudah kau sediakan. Kira-kira papamu sayang gak sih sama kamu? Pasti sayang saudara. Saya juga punya anak 3 saudara. Kalau saya capek, anak saya ada yang pijitin. Kalau saya sakit, ada anak yang saya pijitin, yang perhatian. Papi sakit ya, mau minum gak? Saya sayang sama anak saya saudara. Pasti semua orang tua pasti merasakan yang sama. Begitu pula kita sama Tuhan. Ketika saudara memperhatikan semua kebutuhan Tuhan. Tuhan, aku tahu kau punya segala-galanya, tapi aku mau hidup berkenan dan menyenangkan hatimu. Siapa yang tidak tersentuh hatinya? Orang tua pun tersentuh, Bapak di dunia aja tersentuh yang bisa memberikan sesuatu yang jahat kepada anaknya. Tapi Bapak yang di sorga yang selalu memberikan yang baik, pasti lebih banyak yang bisa diberikan kepada kita. Wow. Tapi kuncinya satu saudara. You have to know Him personally. Saudara harus mengenal Tuhan secara intim. Kalau saudara gak kenal Tuhan seperti tadi saudara. Anjing shepherd, German shepherd itu harus bekerja keras buka pintu. Gigit pintu, putar sini, putar sana. Baru kebuka. Tapi anjing pudel cuma garuk-garuk saudara. Tiba-tiba ownernya dengar dibukain pintu masuk. Saudara. Gak perlu capek-capek. Tapi karena dia dekat dengan owner. Makanya langsung saudara, ownernya itu pun sayang sama anjing itu, dia bukakan pintu. Begitu pun Tuhan kepada kita saudara. Ketika kau mengenal suara Tuhan dengan benar, kau tunduk pada perintahnya dan kehendaknya, saya sangat yakin dan percaya, berkat Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup saudara. Yang ketiga yang terakhir saudara, mengutamakan Tuhan dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, satu hari ada seorang anak diberikan $2. $1 bill ada 2 lembar saudara. Ketika dia berjalan-jalan saudara, ya mamanya sudah pesan, hati-hati pegang uangnya. Yang satu untuk kamu jajan, yang satu lagi untuk kolektor di gereja. Jangan sampai hilang. Ketika dia jalan-jalan saudara, dia kesandung, dia jatuh. Ketika dia jatuh tiba-tiba angin bertiup, uangnya terbang dua-duanya saudara. Wah, anak ini panik. Dia berdiri, dia kejar. Pas dia kejar saudara, angin tambah kenceng. Dia coba raih-raih gak bisa. Dia kejar lagi. Akhirnya dia raih cuma 1. Dan 1 udah gak akan raih saudara. Terbangnya udah cukup jauh. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Uangmu hilang. Yang sudah aku dapatkan cuma uangku untuk jajan. Saudara, ini kita loh. Betul gak saudara? Kalau ada sesuatu yang hilang, itu punya Tuhan, tapi milik saya nggak hilang. Tiba-tiba saudara sudah bagi, ini untuk perpuluhan gereja, ini uang saya. Tiba-tiba saudara punya keperluan, ada utang yang belum dibayar. Kira-kira mana yang akan saudara korbankan dulu? Tuhan, minggu depan, bulan depan ya gue kasih perpuluhan, ini kasih dulu, ada utang harus bayar. Kita korbankan milik Tuhan dulu saudara. Sometimes God is not our priority. Padahal Tuhan memprioritaskan saudara loh. Dia capek-capek datang dari sorga, menderita, harus mati di atas kayu salib. Karena saudara prioritas dalam hidupnya Tuhan. Tapi kita kadang-kadang tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Inilah kita, manusia saudara, kita harus sadari, kita harus akui di hadapan Tuhan. Yes, this is me. This is me. Kadang-kadang aku gak memprioritaskan Tuhan. Aku lebih senang nonton Netflix daripada baca Alkitab. Nonton Netflix bisa 3 jam nonton Korea saudara, drakor, drama Korea. Film Avatar 2 jam lebih saudara, kita gak berkedip bahkan tidak tidur. Baca Alkitab, kitab Kejadian selalu tidur. Belum juga sampai kekeluaran saudara, tidur terus. Baru buka kenapa? Kita memberikan waktu yang sisa untuk Tuhan. Karena Tuhan bukan prioritas. Tapi kalau Tuhan prioritas dalam hidup saudara, you will do the best. Walaupun kau capek dan lelah seperti malam hari ini. Kau duduk diam di hadapan Tuhan, dengar firman Tuhan. Banyak orang di luar sana, aduh capek pulang kerja.
Ngapain juga ke gereja, udahlah besok minggu depan juga masih ada gereja. Gereja memang masih ada saudara, tapi iman saudara kalau nggak dibangun terus menerus, iman saudara akan kabur. Iman saudara akan luntur karena begitu banyak gangguan di kehidupan di Filipina ini saudara. Apapun banyak masalahnya saudara. Dan godaannya, cobaannya, ujiannya banyak di Filipina ini saudara. Satu hari saudara melupakan Tuhan. Saudara akan dibangun jatuh ke dalam, lebih dalam lagi saudara. Untuk tidak mengenal Tuhan sama sekali. Itu banyak terjadi di Filipina ini saudara. Oleh karena itu saudara sekalian saya katakan hari ini. Mari saudara kita prioritaskan Tuhan dan kebenarannya. Ketika saudara memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya, Tuhan juga akan memprioritaskan hidup saudara. Karena dia lebih dulu memprioritaskan saudara dibandingkan hal apapun. Termasuk nyawanya sendiri dia tidak pedulikan. Karena saudara lebih berharga di mata Yesus. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Saudara, mari kita ingat baik-baik makna daripada mencari Tuhan. Yang pertama, ingat baik-baik saudara satu hal. Ketika kau mencari Tuhan Yesus, maka satu hal pertama yang akan kau dapatkan adalah jaminan penghidupanmu. Kau bukan mencari Allah yang abal-abal, kaleng-kaleng saudara. Allah yang diam, Allah yang mati, Allah yang tidak peduli terhadap kehidupanmu. Tapi kau ada mencari Allah yang hidup, Allah yang peduli akan kehidupanmu. Maka oleh karena itu saudara sekalian, kita adalah makhluk-makhluk yang mencari security dalam hidup kita. Mencari garansi dalam hidup kita. Mencari jaminan dalam hidup kita. Kalau saudara kerja pada hari ini pun saudara mau dapat jaminan bahwa hidup saudara keuangannya terjamin. Kenapa kita nggak mencari Yesus yang sudah pasti jaminannya untuk kehidupan kita? Banyak orang salah kaprah saudara. Dia mencari sesuatu yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu fana, hari ini bisa ada, besok pun bisa hilang. Tapi yang kekal itu saudara, akan kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang bisa merusak. Apa yang saudara kumpulkan di dalam Tuhan tersimpan rapi di sorga. Hartamu tersimpan rapi. Tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang bisa merusak. Tapi setiap yang kau cari di dunia ini, hari ini bisa ada, besok pun bisa hilang. Yang kedua saudara, marilah kita mengenal lebih dalam Tuhan. Mencari kerajaan Allah artinya adalah kita mau mengenal lebih dalam pribadi Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Bukankah kita hidup harus berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara mengenal Tuhan, seperti halnya seorang anak mengenal bapaknya lebih mendalam. Dia pasti mendengar suara saudara. Ketika saudara menjerit, ketika saudara berseru, Tuhan aku gak sanggup. Aku gak sanggup. Tuhan datang menghampirimu dan memelukmu, anakku. Anytime you need me, I will be there. Itulah janji Tuhan bagi hidup saudara. Bukan kekayaan, bukan berkat. Tapi ketika kau membutuhkan aku ada. Mungkin orang tuamu gak pernah ada ketika kau butuh sesuatu. Pacar dan suamimu gak peduli. Kadang-kadang saudara, anakmu sudah besar, meninggalkanmu. Seperti halnya kau meninggalkan orang tuamu hari ini di Indonesia. Satu hari kita pun akan ditinggalkan oleh anak kita saudara. Gak ada seseorang pun yang harus bisa melekat sama kita. Baik saudaramu, kakakmu, adikmu, semua punya keluarga. The only person that you can rely on and you can borrow the shoulder to cry on only Christ. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan kau meminjam bahunya untuk kau menangis. Cuma Tuhan Yesus. Yang hari ini sampai masih peduli walaupun hidupmu berantakan. Temanmu mulai menjauhkanmu karena apa? Karena hidupmu gak benar. Kau banyak hutang. Ketika melihat mukamu dia pasti mau ngutang lagi. Tapi ketika kau datang kepada Tuhan berkali-kali kau jatuh dan bertobat. Jatuh dan bertobat. Tapi Tuhan gak pernah muak melihat mukamu. Karena kau prioritas dalam hidupnya Tuhan. Ketika kau menjadikan yang ketiga saudara mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya saudara. Tuhan akan lebih memprioritaskan engkau di dalam hidupnya. Mari saudara. Kita sama-sama mau berdoa malam hari.